Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Ananta dengan NIM E1B119055 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Asas dan Metode Perancangan Arsitektur 3, di mana saya akan mempresentasikan gedung teater. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, definisi daripada teater. Teater berasal dari bahasa Inggris, artinya teater. Dalam bahasa Prancis, teater berasal dari kata teatron, dari bahasa Yunani yang berarti tempat untuk menonton. Sedangkan teater itu sendiri adalah cabang dari seni pertunjukan yang berkaitan dengan acting atau seni peran di depan penonton dengan menggunakan gabungan dari ucapan, gestur, dalam hal ini gerak tubuh, mimik, boneka, musik, tari, dan lain-lain. Sedangkan fungsi daripada gedung teater itu sendiri secara umum, gedung pertunjukan teater memiliki fungsi untuk mewadahi aktivitas seni pertunjukan dari seniman kepada penonton. Gedung teater memiliki ukuran dan fungsi yang bervariasi. Sebuah gedung teater akan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai pertunjukan yang ditampilkan. Ruang-ruang pada gedung teater. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung yang berada di dalam gedung teater akan membutuhkan ruang untuk mewadahi setiap kegiatan itu. Dengan pertimbangan itulah terdapat beberapa ruang yang harus tersedia pada gedung teater tersebut. Ruang-ruang ini dibagi menjadi dua jenis, yakni ruang publik dan ruang pendukung. Ruang publik. Ruang publik terdiri dari beberapa ruang yang salah satunya itu arrival and drop off. Kedatangan dan drop off sebagai tempat kedatangan dan turunnya pengunjung. 2. Entrance door dan lobby. Pintu masuk dan lobby sebagai akses masuknya pengunjung setelah drop off. 3. Foyers, tempat menunggu sebagai wadah menunggu bagi pengunjung. 4. Resepsionis dan informasi counter, pusat informasi sebagai tempat pelayanan informasi bagi pengunjung. 5. Box office and ticket collection, loket tiket sebagai tempat untuk penjualan tiket bagi pengunjung. Kios, salis, toilet, bars, dan beberapa ruang-ruang publik lainnya yang tertera pada layar screen. Mungkin bisa kita lihat sama-sama pada layar screen untuk pembagian ruang-ruang publik itu sendiri. Selanjutnya pada ruang pendukung terdapat yang pertama itu kantor manajer atau kantor keamanan sebagai tempat kerja pengelola. 2. Toko peralatan sebagai tempat perkakas, teknisi, ruang penolong, ruang ganti, ruang pengarah, kantor telepon, internet dan surat, box office, ruang merchandise, dapur, ruang cleaning service. Itulah beberapa ruang pendukung lainnya yang kemudian bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan gedung teater itu sendiri. Pada gedung teater itu memiliki sistem penghawaan. Dasar pertimbangan pemilihan sistem penghawaan pada gedung teater antara lain yang pertama suhu rata-rata pada suatu daerah yang direncanakan. 2. Volume ruang sangat erat hubungannya dengan sistem penghawaan sehingga menjadi penentu besar dan kecilnya kebutuhan penghawaan dalam ruang. 3. Sifat kebutuhan serta jenis ruang yang diinginkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sistem penghawaan. Biasanya menggunakan AC sentral pada auditorium. 4. Standar kenyamanan sebuah ruang. Thermal comfort berkisar sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Selisih suhu pada ketinggian 0,5 sampai 1,5 di atas meter di atas lantai kurang dari 2 derajat Celcius. 5. Sistem penghawaan alami yaitu penggunaan bukaan sebagai sirkulasi udara dengan cross ventilation. 6. Sistem penghawaan buatan yaitu penghawaan dengan penggunaan teknologi yang mampu memberikan kenyamanan suatu ruang hingga terpenuhi thermal comfort. Struktur pada gedung pertunjukan teater biasanya memiliki struktur cangkang yang memiliki beberapa alasan. Salah satu alasannya karena fungsi gedung pertunjukan yang memiliki tuntutan bangunan widespan atau bentang lebar dan tuntutan akustik yang baik. Menurut Joy Dike,
tahun 1963, struktur sel adalah plat yang melengkung ke satu arah atau lebih yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya. Menurut Sodek 1998, sel atau cangkang adalah bentuk struktur tiga dimensional yang kaku, tipis, dan mempunyai permukaan lengkung. Menurut Ishar 1995, cangkang atau sel bersifat tipis dan lengkung. Klasifikasi bentuk cangkang pada bangunan teater. 1. Rotasional surface. Rotasional surface adalah bidang yang diperoleh apabila suatu garis melengkung yang datar diputar terhadap suatu sumbu. Sel dengan permukaan rotasional dapat dibagi menjadi 3. Spherical surface, elliptical surface. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar screen yang ada di bawah ini. Itu menunjukkan klasifikasi bentuk daripada rotational surface. Rotasional. Untuk selanjutnya transitional surface. Transitional surface adalah bidang yang diperoleh apabila ujung-ujung suatu garis lurus digeser pada dua bidang sejajar. Transitional cell dengan permukaan transitional dibagi dua, yaitu cylinder surface dan elliptical surface. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada layar screen berikut ini yang ada di bawahnya. Transitional surface adalah bidang yang diperoleh. Yang ketiga, transitional surface adalah bidang yang diperoleh dengan garis lengkung yang datar digeser sejajar diri sendiri terhadap garis lengkung yang datar lainnya. Sel dengan transitional dibagi menjadi hiperbolik, paraboloid, dan conoid. Untuk model bentangan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini pada layar screen. Seperti begitulah model transitional surface. Untuk selanjutnya, syarat untuk struktur cangkang. Struktur sel atau cangkang pada umumnya harus memiliki syarat-syarat yang dapat diterapkan sehingga menunjang kemampuan sel sebagai sebuah struktur. Syarat-syarat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki bentuk lengkung tunggal atau ganda, single or double curves. Yang kedua, harus tipis terhadap bentuk permukaan atau bentangannya. Ketiga, harus dibuat dari bahan yang keras, ulet, dan tahan terhadap tarikan dan tekanan. Penggolongan struktur cangkang. Struktur sel digolongkan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk secara geometri, yaitu seperti pada tertera gambar di bawah ini. Kita bisa melihat ada yang berbentuk kubah, itu dinamakan silinder, long barrel, silinder short barrel, itu torus, elliptical parabolit, kerucut, hiperbola, itu seperti gambar yang di bawah ini, geometri bebas, freeform, conoid, dan beberapa contoh bentuk struktur sel lainnya yang secara geometri. Untuk lebih jelasnya, saya mencoba untuk mengambil perbandingan pada bangunan sejenis, itu namanya Bali Agung Theater. Bali Agung Theater itu lokasinya terletak pada Jalan Prof. Ida Bagus Mantra di Bali Safari. Luasnya sekitar kurang lebih 1 hektar. Fungsinya itu gedung pertunjukan teater untuk kapasitas sampai dengan 1.200 orang. Dibangun pada tahun 2010. Gedung teater ini dikelola oleh Bali Safari Marine Park dengan kapasitas gedung teater sebanyak 1.200 orang dan merupakan gedung pertunjukan terbesar di Bali. Gedung ini berfungsi sebagai fasilitas untuk membuat pegelaran seni pertunjukan di Taman Bali Safari ini. Gedung ini memiliki ruang-ruang antara lain seperti Longwich Auditorium dengan gaya prosesium, Information Center, locker, dan lainnya. Dekorasi pada interiornya banyak menggunakan material kayu seperti pada lantai, locker, dan hampir semua ornamennya terbuat dari kayu. Untuk penjelasan ini gambarnya akan ditampilkan pada slide selanjutnya.
Penggunaan materi ini berpengaruh pada gaya bangunan yang terkesan natural tropis yang mungkin diterapkan pada bangunannya. Gedung ini mewakili bentuk proscenium yang dapat terlihat dari bentuk panggung dan juga sistem peletakan kursi bagi penonton. Proscenium pada gedung pertunjukan Bali Agung Theater ini diberi ornamen yaitu karang boma dan ukiran Bali. Temanya klasik modern, sangat terasa dengan memadukan budaya dan kecanggihan. Nah, ini gambar dari bentuk teater Agung di Bali itu. Yang gambar 2.53 itu interior gedung teater. Itu untuk interiornya. Untuk gambar di sampingnya itu auditorium Bali Agung Teater. Selanjutnya ada gambar language-nya, sirkulasi flyer-nya. Dari contoh perbandingan pada gedung teater di atas, dapat saya katakan bahwa gedung teater merupakan gedung yang berfungsi untuk mewadahi pementasan seni-seni pertunjukan. Seni pertunjukan tersebut dapat berupa pertunjukan teater, pertunjukan musik, pertunjukan tari, pertunjukan akrobatik, dan seni pertunjukan lainnya. Terakhir, untuk di bagian struktur, misalnya pada struktur bawah, struktur superstrukturnya dan upper strukturnya itu saya tidak dapatkan pada perbandingan gedung teater di Bali Agung Teater ini karena kekurangan literatur. Karena saya juga sudah mencari di beberapa literatur khususnya di Google tidak mendapatkan struktur mengenai struktur lantainya dan upper strukturnya termasuk struktur supernya. Karena olehnya itu dan saya pikir untuk strukturnya itu menyesuaikan pada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan entah itu budaya pada pembangunan lokasi gedung teater serta kondisi-kondisi lingkungan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.